Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan channel Sisi Iwa, channel yang membahas tentang seputar dunia pemancingan ikan. Di kesempatan video kali ini, gue bakal ngasih sedikit informasi ataupun bocoran bagi para angler yang biasa atau khususnya atau mania lah sebenarnya. Angler mania yang sering ataupun hobi mancing di pemancingan ade abang. Gue bakal ngasih tahu spot-spot ataupun lapak-lapak potensial. Tujuan kalian tuh nyari ikan gurame, ikan bawal, patin, ataupun ikan emas. Kalau mujar udah dah nyebar. Nah, perhatikan video gua berikut ini. Nanti gue bakal ngasih tahu nih lapak atau spot sebelah mana aja, gitu kan, yang menurut gue sih sepengalaman gua berapa kali lah ya, udah hampir seminggu sekali, seminggu dua kali saya pasti berkunjung ke pemancingan ade abang. Dan nanti saya juga bakal ngasih sedikit perkembangan pemancingan ade abang itu, perkembangannya seperti apa, dan nanti minusnya saya bakal kasih tahu. Dan semoga nanti video ini ditonton oleh pengelola empang ade abang dan kedepannya bisa diperbaiki lagi dan bisa menjadi pemancingan yang ya lebih baik lagi dari intinya, dan memanjakan para pemancing khususnya. Oke, yang pertama, apabila kalian pengen ngakalin atau pengen dapat ikan gurame, pertama kali spot yang paling potensial mendapatkan ikan gurame di ade abang, kalian turun depan warung pisan. Dari depan warung pisan itu sepanjang itu, jadi depan warung sampai ke arah jalan turunan itu, jadi dan turun kanan, sepanjang kanan kiri itu lapak-lapak potensial buat ikan gurame dan ikan mas. Ikan emas tuh biasanya di dekat blower pas depan warung. Kalaupun ikan gurame biasanya pas kita turun nyampe di galangan itu kalian belok kanan. Nah, pas pojokan itu spot paling potensial untuk mendapatkan ikan gurame. Seperti itu. Kalaupun enggak di situ, spot atau lapak selanjutnya buat mancing ikan gurame, kalian langsung ke ujung, datang entah itu belok kanan atau belok kiri, langsung kalian ke ujung paling pinggir. Orang nyebutnya di pojokan, itu di bawah pohon nangka yang di ujung ya, bukan pohon nangka yang di tengah. Pohon nangka yang di ujung itu sepanjang barisan itu, galangan yang pendek itu. Nah, dari ujung gubuk sampai yang di ujung sana batas penampungan. Nah, itu pinggiran itu spot-spot potensial buat ikan gurame. Dan kalau enggak ya kalian masih bisa lah ke arah yang galangan baru itu, yang penting di pinggir itu pasti ikan gurame. Seperti itu. Itu udah nggak mungkin gagal, apalagi yang di depan warung kanan kiri itu udah pasti spot paling potensial buat mendapatkan ikan gurame. Itu yang pertama. Kalau ikan bawal itu kalian masuk langsung lurus saja. Nah, batasnya itu dari lapak pohon nangka yang ada di tengah. Nah, lapak pohon nangka yang di tengah itu ke arah sana, ke arah pohon nangka yang di ujung. Itu udah pasti lapak potensial favorit buat mancing ikan bawal dan ikan patin. Udah saya jamin nggak bakal gagal. Walaupun itu lapak potensial buat ikan bawal dan ikan gurame, nggak menutup kemungkinan juga yang dari depan warung sampai lapak tengah yang di pohon nangka tengah, bukan berarti nggak ada bawalnya, ada. Cuman paling potensial itu dari pohon nangka yang di tengah sampai di pohon nangka yang di ujung. Itu udah lapak paling potensial. Kalau para pemancing itu pengennya dapat ikan rame, ikan banyak, khususnya ikan bawal kan, soalnya yang paling gampang di sana, bukan paling gampang sih maksudnya, gampang makanya itu kan ikan bawal sebenarnya. Itu pasti lapak paling potensial itu di pohon nangka. Kalau enggak yang di seberang pisang, seberangnya pisang tuh, yang di gubuk, cuma yang seberangnya pohon nangka itu ke arah sana, ke arah pohon nangka yang di ujung. Itu udah pasti penuh duluan. Saya berani jamin. Seperti itu. Dan kalau saya pribadi sih
cuma sekedar ngasih bocoran. Kalau kalian mau mancing di pemancingan dari Abang, khususnya ya, saya menjelaskan yang khususnya dari Abang, itu kalau kalian mau mancing biar mendapatkan ikan gurame, kalian bisa nempatin spot-spot yang saya sebutkan tadi, dan umpannya cukup dengan jangkrik. Ingat, spotnya di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, dan umpannya khusus jangkrik. Itu kemungkinan besar nggak bakal gagal buat dapat ikan gurame. Kalau mau mancing ikan bawal, itu cukup dengan cacing kalung. Itu udah umpan favorit, cacing kalung. Nah, kalau mancing ikan mas ataupun ikan patin, pure saya sering menggunakan pelet ATS 781. Itu udah cukup buat mancing ikan ikan patin dan ikan mas. Kalau kalian masih semisal punya racikan umpan sendiri nih, buat misalnya nih, orang kan biasanya seperti yang di video-video saya sebelumnya kan saya pernah menjelaskan, ada umpan ikan bawal itu ada kacang presto, ada tempe yang diracik ataupun cacing. Nah, kalau saya sih lebih simpel tuh sebenarnya paling sering menggunakan cacing kalung, kan seperti itu. Itu kalau menurut saya udah umpan yang paling bagus gitu kan. Tapi kalau kalian semisal punya pilihan umpan sendiri, ya silahkan. Sebenarnya umpan yang paling bagus itu adalah cacing kalung, paling gampang, paling bagus. Cuman kalau kalian bisa dan ada nyari di daerah kalian, coba pakai ular atau ulet daun pace. Kalau saya nyebutnya ulet keket sih. Cuman nggak tahu kalau di daerah kalian kan, ya namanya tiap daerah pasti namanya beda-beda. Kalian bisa menggunakan itu. Itu kemungkinan besar itu bawal babon. Itu udah pasti nggak gagal. Nah, untuk selanjutnya kan saya udah beberapa kali mancing dari empang yang pertama itu waktu dibuka belum ada galangannya yang masih separoh dan masih becek segala macem. Nah, alhamdulillah sekarang itu dari lapak yang seberang yang pohon nangka belum ada bubuknya, sekarang kan udah mulai dirapihin sama Bang Dedi, udah digalang, udah dipatok-patok bambu, terus udah diuruk menggunakan tanah, ya walaupun masih progres gitu kan. Itu emang progres kedepannya itu bakal dipasangin bubuk kan, biar kanan kiri itu pakai bubuk biar nyaman, lebih enak, lebih nyaman. Hujan gak kehujanan, panas ya nggak kepanasan, kan seperti itu. Itu dari lapak pohon nangka yang di tengah ke arah ujung lapak pohon nangka yang di ujung itu alhamdulillah tanahnya udah padat. Kalau siang ya cuma masih panas karena belum ada bubuknya ya. Dan itu progres bagus sih kedepannya. Progres bener-bener bagus gitu kan. Itu ya sebentar lagi sebenarnya pasti bakal ada bubuknya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang dari pohon nangka ke arah warung, ke arah tempat kita datang, itu emang baru dipasangin patok dan baru diuruk menggunakan lumpur, jadi belum kering. Kalau yang udah kering itu dari pohon nangka ke arah ujung. Nah, kalau untuk saya pribadi sih sayangnya itu untuk musola atau tempat ibadah itu belum ada di dekat empang. Ada musola punya warga itu tapi di atas. Jadi kalau yang namanya pemancingan pengennya mancing tempat ibadah dekat bagi yang menjalankan ibadah, bagi yang muslim khususnya. Itu jadi kita nggak terlalu lama buat ninggalin joran di empang gitu. Namanya mancing pasti tetap fokusnya pengen nyari ikan. Syukur-syukur dapat banyak, kalaupun nggak dapat banyak yang penting kita udah kumpul, udah ngerasain mancing, lihat pelampung ngetrik udah seneng seperti itu. Tapi lebih bahagia kalau misal dia pelampung ngetrik, kita ngumpul dapat temen dan dapat banyak ikan. Dan buat masukan Bang Didi juga sebisa mungkin toilet diperbaikin dan tempat musola atau tempat ibadah itu coba diadakan di dekat empang lah untuk next kedepannya. Progres kedepannya biar para pemancing bisa lebih nyaman, lebih enjoy buat mancing di pemancingan Ade Abang. Nah, cukup sekian video dari gua. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menentukan kalian itu memancing ikan apa dan kalian targetnya itu ikan apa. Itu semoga bisa membantu kalian. Bagi kalian yang baru bergabung di channel gua mohon dukungannya, kritik sarannya nanti di komen biar gua bisa lebih baik lagi, biar bisa ya channel kecil ini bisa berkembang lah jadi channel yang lebih baik lagi. Oke, cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceprot.